warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zahra, NIM 119700725 dari kelas Elektro A. Di sini saya membuat suatu video untuk memenuhi matkul Matek 2 saya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, di sini kita harus mengetahui apa itu sistem persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Di sini terbagi dua, yaitu ada non-homogen dan homogen. Di sini kita lebih membahas mengenai apa itu yang non-homogen. Non-homogen adalah ketika matriks koefisien dikalikan dengan matriks variabel yang menghasilkan matriks konstanta yang tidak sama dengan 0. Nah, non-homogen ini tuh terbagi dua lagi. Yang pertama, tidak mempunyai solusi atau divergen dan yang memiliki solusi yang konsisten. Nah, di sini kita akan membahas yang mengenai solusi yang konsisten dulu. Nah, solusi yang konsisten itu terbagi dua juga, ada yang jawabannya banyak dan ada jawabannya tunggal. Di sini kita akan fokus lagi ke yang jawaban yang tunggal, yaitu menggunakan 4 metode. 4 metode itu adalah 1 metode Gauss, 2 metode Gauss-Jordan, 3 metode matriks inverse, dan yang keempat metode Cramer. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai metode Gauss dan metode Gauss-Jordan dulu. Metode Gauss atau eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks yang lebih sederhana dengan melakukan operasi baris elementer atau OBE, sehingga matriks tersebut menjadi matriks baris. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukanlah substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, bisa kita lihat nolnya itu membentuk sebuah segitiga. Ya. Nah, sedangkan metode Gauss-Jordan memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan OBE. Tetapi, di sini kita membentuk matriks echelon baris tereduksi. Sehingga kita bisa tahu kan perbedaannya terlihat dari gambar 1 dan gambar 2. Baik, kita langsung ke contoh soalnya saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode Gauss kan ya. Contoh soalnya seperti apa, pengerjaannya seperti apa. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Contoh dalam artian kita harus tahu polanya itu seperti apa sih? Polanya itu adalah seperti ini. Jadi satunya seperti ini dan selalu membentuk 0 dengan bentuk segitiga seperti ini. Baik, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini, X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 6, dan 2X1 tambah 7X2 dikurangi 4X3 sama dengan 5, dan 4X1 ditambah 12X2 tambah 5X3 sama dengan 1. Kita bentuk dulu ini bentuk matriksnya ya. Bentuk matriksnya seperti ini, 1, 2, 4, 3, 7, 12, 1, min 4, 5, 6, 5, 1. Nah, di sini kita harus lihat nih polanya. Oh, polanya seperti ini, satunya kayak begini. Oh, sudah benar satunya. Nih, satunya udah benar. Satunya seperti ini. Sama kan seperti polanya, sama. Terus yang kedua, oh ternyata 2 nih harusnya 0. Nah, gimana sih cara menjadikan 2 ini menjadi 0? Yaitu dengan cara mengkalikannya atau mempertemukannya dengan yang berlawanan. Ini kan 2, kita kalikan dengan yang min 2. Nah, min 2 dikali R1-nya itu 1 ditambah R2. Jadi min 2 dikali 1 ditambah 2 sehingga menghasilkan 0. Nah, ini juga berlaku ya, 7 pun sama digituin juga. Jadi 7 itu jadi min 2 dikali 3 ditambah 7. Dan ini juga sama. Min 2 dikali 1 ditambah min 4. Dan ini juga sama. Min 2 dikali 6 ditambah 5. Oke, sehingga kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nih. 1, 1, 0, 3, 1, 1, min 6, 6, min 7.
Dan ini tinggal tulis ulang kan bawahnya 4, 12, 5, 1. Nah, ini kan masih 4 ya. Ini tuh harusnya dia 0. Jadi kita harus gimana? Nah, caranya sama kayak yang tahap 1 ini, yaitu menjadikan 4 itu menjadi 0. Nah, bagaimana sih caranya? Sama caranya, yaitu dipertemukannya dengan yang negatif lawannya. Jadi min 4 dikali R1. Kenapa R1? Karena dikali 1. Min 4 dikali R1 ditambah 4. Jadi min 4 dikali 1 ditambah 4 menghasilkan 0. Dan itu juga sama. 12-nya dimasukin juga ke persamaan yang ini. Dan 5-nya juga sama dimasukin ke persamaan ini. Sehingga kita bisa tahu hasilnya itu adalah ini. 1, 3, 1, 6. Ini 0, 1, min 6, min 7. Dan ini 0, 0, 1, min 2, 3. Nah, ini kita bisa lihat kan, wah ternyata ini udah metode Gauss, soalnya polanya udah ada nih. Nih ada segitiga di sini. Untuk yang lingkaran yang di angka 0-nya dia bentuk segitiga, dan di sini sudah sesuai dengan Nah, udah sesuai kan? Udah sama seperti ini. Nah, udah seperti ini, kita substitusikan lah, yaitu dengan cara kita masukin ini kan jadinya, ini kan jajaran X1, ini jajaran X2, ini jajaran X3, dan ini outputnya lah ya. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja X1 tambah 3X2 sama dengan tambah X3 sama dengan 6. Dan nih, ini kan ini 0 ya, berarti otomatis di sini kan dia mulainya X2 min 6 X3 sama dengan min 7. Dan ini di sini kan X3 sama dengan min 23. Nah, setelah itu kita substitusikan aja seperti biasa. Yaitu di sini kan yang tersedia hanya X3-nya kan. Nah, kita masukin aja ke yang X2-nya dulu. X2 min 6 dikali, masukin ke sini, dikali min 23 sama dengan min 7. Terus X ditambah 138 sama dengan min 7, kita pindah ruas, sehingga X sama dengan min 7 dikurangi min 138, sehingga menghasilkan X2-nya itu adalah min 145. Nah, ini udah ketemu nih X2-nya, X3-nya, tinggal cari X1-nya. Yaitu sama caranya, kita masukin ke persamaan yang pertama. X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 6. Masukin X1 ditambah 3 dikali min 145 ditambah min 23 sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan sehingga menghasilkan X1 dikurangi 458 sama dengan 6. Pindah ruas, X1 sama dengan 6 ditambah 458. Jadi hasilnya X1 menghasilkan 464. Jadi dapat kita simpulkan X1-nya itu menghasilkan 464, X2-nya menghasilkan min 145, dan X3-nya itu menghasilkan min 23. Ini sudah jadi, ini memakai metode Gauss saja. Nanti saya akan membahas memakai metode Gauss-Jordan dan hasilnya pasti sama. Baik, kita lanjut ke Gauss-Jordan. Baik, di sini kita langsung membahas metode Gauss-Jordan. Soalnya masih sama seperti metode Gauss. Hanya saja ini caranya yang berbeda karena saya ingin membuktikan apakah dengan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss saja akan menghasilkan nilai X yang sama atau tidak. Nah, metode Gauss itu memiliki ciri ya, sama seperti metode Gauss-Jordan. Sama seperti metode Gauss memiliki ciri kan bahwa ininya harus 1 1 1 0 0 0. Nah, sedangkan yang Gauss-Jordan itu ada penambahan nih, yaitu yang belah sininya bukan matriks lagi tapi harus angka 0 0 0 begitu. Lalu kita langsung aja ke cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaannya itu pertama kita masukkan dulu angkanya 1, 2, 4, 3, 7, 12, 1, 4, 5, 6, 5, 1 seperti ini ya. Ini sebagai X1, yang ini sebagai yang X2-nya, yang ini sebagai X3-nya. Nah, di sini angka 1-nya itu udah sesuai seperti
polanya. Makanya tidak usah kita rubah-rubah. Kecuali kalau di sini ada 2, ada 3, ada 4, makanya kita harus dipertemukan dengan yang negatif atau dibagikan atau dibagi dengan angka dirinya sendiri agar menghasilkan angka 1. Pokoknya gimana pun caranya harus jadi 1. Nah, di sini kan sudah jadi 1. Nah, yang bawahnya harusnya 0 kan, bukan 2, tapi dia di sini 2. Makanya kita harus melakukan pengurangan atau pertambahan dengan lawannya. Sehingga min 2 dikali R1, R1-nya itu 1, min 2 kali R1 itu min 2, ditambah R2, R2-nya 2, sehingga menghasilkan 0. Sekarang 0. Nah, 7-nya juga sama caranya. Jadi, min 2 dikali 3 ditambah 7, yang min 4 juga sama, yang 5 juga sama. Nah, sehingga baris ini kan sudah berubah nilainya, seperti ini. Nah, 1, 3, 1, 6, ini 0, 1, min 6, min 7, dan ini tulis lagi ya angkanya 4, 12, 5, 1. Nah, di sini udah mulai tuh terbentuk nih, oh ini ada 1, ada 1, ada 0. Berarti kita harus merubah ini menjadi 0 gitu ya. Nah, ini kita rubah dulu 4-nya menjadi 0. Caranya gimana? Sama, caranya seperti tahap yang pertama, yaitu pertemukan dengan lawannya. Jadi, min 4 dikali R1-nya berapa? 1 kan? Min 4 kali 1, min 4 ditambah R3, R3-nya 4, jadi min 4 kali 1, min 4 ditambah 4, sehingga menghasilkan 0. Nah, 12-nya juga sama, min 4 dikali 3, min 12, ditambah 12, 0. Dan 5-nya juga sama, kita perlakukan yang sama, yaitu min 4 dikali 1, min 4, ditambah 5, 1. Dan yang satunya juga sama, min 4 dikali 6, min 24, ditambah 1, min 23, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nih, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, yang membedakan kalau Gauss-Jordan tuh di sini. Yang Gauss-Jordan kita harus merubah 3, 1, min 6 ini sesuai dengan pola yang di atas, yaitu 3-nya menjadi 0, 1-nya menjadi 0, dan min 6-nya juga menjadi 0. Bagaimana caranya? Sama, caranya seperti yang atas. Nah, kita rubah 3-nya dulu agar dia menjadi angka 0. Caranya sama, pertemukan dengan yang yang selawan, yaitu min 3 dikali R2, R2-nya 1 ya, ditambah R1. Nah, sehingga hasilnya seperti yang ada di bawah sini, yaitu udah ketemu nih, oh iya ini udah 0, berarti kita tinggal merubah 9 dan min 6-nya itu menjadi 0. Nah, di sini saya merubah 19-nya dulu, yaitu dengan lawannya ya, min 19 dikali R3 ditambah R1. Nah, sehingga hasilnya seperti yang di bawah sini. Tuh, hasilnya seperti ini menjadi 0 dan ini menjadi 464, caranya seperti yang di atas. Nah, kita tinggal rubah nih min 6-nya agar menjadi 0. Itu caranya sama dengan dipertemukannya dengan lawannya, yaitu 6 dikali R3, R3-nya 1 kan, ditambah R2. Jadi, 6 dikali 1, 6 ditambah R2. R2-nya min 6. Sehingga menghasilkan 0. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini mudah menentukannya. Berarti ini kan jajaran X1, yang ini jajaran X2, dan yang ini jajaran X3 gitu kan. Berarti kita bisa mengetahui, oh ternyata X1 itu sama dengan 464, dan X2 itu sama dengan min 145, dan X3 itu sama dengan min 23. Sehingga kesimpulannya, X1-nya 464, X2-nya min 145, X3-nya ya min 123. Dan ini hasilnya sama seperti metode Gauss. Nah, sama. Gitu. Sehingga bisa dikatakan seperti ini. Mau metode apapun yang kita lakukan, jika perhitungannya benar, pasti hasilnya akan sama. Oke, kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode inverse. Mencari inverse matriks berorder 3x3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoint dan transformasi baris elementer.
Adjoint matriks merupakan transpose dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Lalu rumus inverse matriks berodo 3 kali 3 itu menjadi yang seperti di bawah. Tapi kita tidak bahas yang contoh soal metode inverse. Kita lanjut ke metode Cramer. Metode Cramer merupakan formula yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut karena melibatkan matriks dan determinan. Seperti rumusnya seperti yang di bawah. Nah, kita langsung ke contoh pengerjaan untuk metode Cramer. Baik, kita ke metode selanjutnya yaitu metode Cramer. Pertama-tama, kalian harus membuat matriksnya dulu seperti ini. Nah, setelah membuat matriksnya seperti ini, kita harus membuat determinan dari sisi yang ini. Aku sebut sisi ini adalah sisi X. Kita harus mencari determinan dari sisi X ini. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Nah, kamu lihat sisi paling sini ada angka 1 kan? Berarti 1, karena dia positif, makanya saya kasih angka positif di sini, positif 1. Nah, ketika yang ini yang diambil, maka kita tutup. Makanya yang diambil tuh min 4, 3, 16, dan 9. Seperti ini. Terus dikurangi, di sini kan angka 1 ya. 1, ini kita tutup. Nah, kelihatan kan? Min 2, 9, 3, sama 4. Makanya penulisannya seperti ini. Ditambah 1, sisi yang belah sininya kita tutup. Yaitu sisi yang diambil untuk matriksnya min 2, min 4, 4, dan 16. Sehingga seperti ini. Setelah itu, kita caranya adalah 1 di sini, lalu kita kali silang. Min 4 kali 9 dikurangi 16 kali 3 dikurangi 1 kurung lagi min 2 kali 9, 4 kali 3 ditambah 1 dan min 2 kali 16 min 4 kali 4. Setelah seperti ini, kita jumlahkan, kita kurangkan, dan hasilnya seperti ini. Min 36 dikurangi 48, hasilnya min 84 dikali 1, min 84, terus min 18 dikurangi min 12 sama dengan min 30 dikali min 1 jadi plus 30, dan ini min 32 ditambah 16 sama dengan min 16 dikali plus 1 tetap min 16, sehingga hasilnya adalah min 70. Setelah itu kita harus mencari determinan dari X1, X2, dan X3 nya dengan cara yang sama, tetapi ada perbedaannya, yaitu ketika kita ingin mencari X1, maka baris yang pertama itu digantikan dengan output yang ini, yang 44. Digantikan seperti ini untuk X1, karena X1 itu baris yang pertama. Nah, lalu pengerjaannya tetap sama, yaitu kita masukkan angka 4 ke sini, setelah itu tutup min 4, 9, 3, 16. Lalu kita kalikan silang, langsung saja ya. Min 4 dikali 9 dan 3 kali 16. Seperti ini. Dan yang kedua itu adalah 1, berarti dikurangi 1, tutup. 4 kali 9 dan 3 kali 4. 4 kali 9 dikurangi 3 kali 4. Dan yang terakhir plus 1, kita tutup. Berarti ini 4 kali 16 dan 4 kali min 4. Seperti ini. Lalu hasilnya adalah min 36 dikurangi 48 dan 36 dikurangi 12 dan 64 ditambah 16. Lalu ini min 84 nya dikali 4 jadi min 336. Ini 24 nya dikali min 1 jadi min 24, dan ini 80 nya dikali plus 1 jadi 80, sehingga menghasilkan min 280. Nah, ini setelah itu kita mencari X2-nya. Mencari X2-nya itu adalah dengan cara mengganti baris yang keduanya itu menjadi 44 semua. Dan cara pengerjaannya tetap sama, yaitu angka 1-nya kita masukin ke sini, lalu kita tutup 4 kali 9 dan 3 kali 4. Nah, habis itu yang baris keduanya min 4 kita tutup, ini 4-nya berarti min 2 kali 9 dan 3 kali 4. Dan yang terakhir satunya kita kesiniin dan barisnya kita tutup, maka jadi min 2 kali 4 dan 4 kali 4.
Setelah itu keluarlah hasilnya, yaitu 36 dikurangi 12 adalah 24 dikaliin plus 1 jadi 24, dan min 18 dikali min 12 menghasilkan min 30 dikali min 4 jadi plus 120. Dan ini min 8 dikurangi 16 menjadi min 24. Min 24 dikali plus 1 tetap min 24 kan, sehingga hasilnya min 120. Nah, setelah itu kita lanjut mencari X3 nya. Caranya sama, tetapi tinggal baris yang belah sininya aja kita ganti menjadi 44, baris ketiganya. Cara pengerjaannya sama, dan singkat cerita kita mendapatkan min 120. Lalu setelah mengetahui determinan X nya, terus determinan X1, X2, dan X3 nya, kita langsung masukin ke rumus. Rumusnya itu adalah X1 yaitu determinan X1 dikurangi determinan X, dan X2 rumusnya itu adalah determinan X2 dikurangi determinan X doang, dan yang ketiga X3 yaitu rumusnya determinan X3 dikurangi determinan X saja. Sehingga tinggal langsung kita bagiin. Wala, hasilnya X1 menghasilkan 4, X2 nya menghasilkan min 1,7142, dan X3 nya menghasilkan 1,7142. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.